Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Karen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Gelombang besar yang menggetarkan jiwa muncul dalam hati Xiaoyan. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan pada wajahnya. Tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut membelai giok Dewa Kuno Tuoshi, dan dia segera menghirup udara dalam-dalam. Batu giok kuno, yang sudah lama tidak menunjukkan aktivitas apapun, memiliki gerakan yang tidak biasa muncul pada saat ini. Gelombang kemerahan samar muncul di tubuh batu giok berwarna putih. Jelas sekali, itu disebabkan oleh area magma ini, atau lebih tepatnya, dunia magma di bawah. Hati Xiaoyan merasa 80% yakin bahwa tampaknya ada suatu keberadaan yang berhubungan dengan Dewa Giok Kuno Tuoshi di dasar dunia magma di mana seseorang kesulitan melihat. Perasaan mendidih diam-diam muncul dalam hati Xiaoyan ketika dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er saat itu. Giok Dewa Kuno Tuoshi ini ditinggalkan oleh seorang elit Doudi, ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Jenis kekuatan yang dimiliki oleh seorang ahli yang telah mencapai level itu adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan secara pribadi oleh Xiaoyan. Namun, dia masih bisa menebak secara samar-samar bahwa itu sudah cukup menakutkan hingga mampu mengguncang langit dan bumi dengan tangannya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh elit Doudi sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di benua Douqi ini. Tentu saja, benda yang tertinggal juga harus memiliki kualifikasi untuk menimbulkan kekacauan ini. Sederhananya, jika Xiaoyan bisa mendapatkan barang apapun yang ditinggalkan oleh Doudi, dia mungkin memiliki modal yang memungkinkannya untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Souls. Hal ini sangat menarik bagi Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma. Matanya tanpa sadar melirik ke belakang, magma merah tua menutupi pandangannya tetapi samar-samar dia masih bisa melihat kegelapan yang menyebabkan seseorang takut akan dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi terkait Dewa Kuno Tuoshi. Panas membara di mata Xiaoyan berlanjut sesaat. Ketika Xiaoyan berangsur pulih dari keterkejutannya, dia perlahan mengeluarkan napas. Panas yang membara perlahan menyebar. Dia tidak membalikkan tubuhnya dan menuju ke dasar magma meskipun dia tahu tempat itu dapat menarik perhatian Dewa Giok Kuno Tuoshi. Ini karena dia juga memahami betapa berbahayanya tempat itu. Saat ini dirinya memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao. Namun, syaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiaoyan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Namun, dia selalu punya kesimpulan. Kali ini, jika dia segera berbalik dan memasuki dasar magma misterius itu, Xiaoyan tidak yakin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, kekuatan besar tidak akan ada gunanya lagi. Dia bukan lagi pemuda sembrono seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia tahu hal-hal apa yang layak dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Terlebih lagi, Giok Dewa Kuno Tuoshi adalah kunci yang membuka benda yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuoshi. Apa yang bisa dia lakukan jika benda yang ada di dasar magma benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuoshi? Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa kunci di tangannya hanyalah sebagian dari kunci yang lengkap. Dengan memegang pecahan kunci, kemungkinan besar dia hanya bisa melihat benda itu dan menghela nafas meskipun dia berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuoshi. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan bahkan tidak mampu menerobos manusia kadal api. Apalagi keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Tian Huo Zunze. Dia mungkin akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan karena kembali dengan tangan kosong setelah membayar harga yang mahal. Harga seperti ini bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh Xiaoyan. Banyak pikiran melayang di sekitar hati Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mengembalikan batu giok kuno itu ke dalam cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, tubuhnya masih memiliki jiwa Tian Huo Zunze. Orang ini bukanlah Yao Lao. Sesuatu seperti giok Dewa Kuno Tuoshi, yang cukup untuk membangkitkan rasa iri seorang elit Douzun, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Oleh karena itu, Xiaoyan dengan tegas mengunci apapun yang terjadi di tempat ini di dalam hatinya. Mungkin ketika dia memiliki kekuatan sejati di masa depan, dia akan dapat kembali ke dunia magma ini secara terbuka dan menyelidikinya. Namun, saat itu jelas bukan sekarang, dia harus menjaga rahasia ini sendirian. Dia tahu jika masalah ini menyebar, Akademi Jiannan tidak akan pernah mengalami hari yang damai lagi. Xiaoyan perlahan menekan kegembiraan di hatinya. Lengan bajunya bergetar hebat dan Douqi meludah sejak saat itu.
kecepatan berenangnya tiba-tiba meningkat. Dengan Tian Huo Zun Ze menyembunyikan aliran magma, dia dapat meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan dirasakan oleh orang-orang kadal api itu. Dengan bantuan Tian Huo Zun Ze kali ini, perjalanan Xiaoyan menjadi sangat lancar. Sekitar 10 menit lebih kemudian, dia meninggalkan area di mana manusia kadal api berada. Suhu dan tekanan di dalam magma saat ini juga melemah. Yang jelas, dia berada tidak jauh dari permukaan laut magma. Xiaoyan perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma yang cerah di atas sebelum segera menundukkan kepalanya. Melihat dunia magma di belakangnya, dia bergumam di dalam hatinya, "Aku akan kembali lagi." Guyuran, Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu saat tubuhnya bergegas menuju gua gunung di dinding. Gua ini berada di depan tebing yang sangat besar. Cabang-cabang pohon menutupi dan menyembunyikan tebing gunung. Sekalipun seseorang berjalan mendekatinya, ia tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Xiaoyan telah memasang jebakan sederhana di pintu masuk gua yang memungkinkan dia dengan cepat merasakan siapapun yang memasukinya. Selama perjalanan penjelajahannya, dia telah memperoleh 100 manik-manik api, yang cukup untuk digunakan selama periode pelatihan ini. Kemungkinan besar mereka akan cukup mendukungnya untuk mencapai level Dou Huang bintang 6, oleh karena itu, dia perlu memastikan tidak ada orang yang mengganggunya. Tubuh Xiaoyan memasuki gua sebelum dia dengan cepat duduk bersila. Wajahnya serius. Kali ini, dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk melakukan terobosan menjadi Dou Huang bintang 6.